Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian Himpunan Putusan Tarjih pada pagi hari ini, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa kekuatan iman, takwa, dan kekuatan badaniah kita dapat menghadiri pengajian ini. Bapak Ibu sekalian, kajian pagi ini tidak saya ambil dari HPT yang berwarna kuning itu, tapi kita ambil dari Himpunan Putusan Tarjih yang oleh PP Muhammadiyah sedang diproses untuk penerbitannya. Nanti akan menjadi Himpunan Putusan Tarjih Jilid 2. Tapi dulu oleh LPPIK UMS itu pernah dicetak, yaitu kumpulan putusan-putusan tarjih pada Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, kemudian Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten, dan ke-22 di Malang. Kalau di Garut itu tahunnya tahun 76. Kemudian kalau di Klaten itu dilaksanakan pada tahun 1980, sedangkan yang di Malang itu tahun 1989. Ya, kalau bisa kita lihat dalam sejarah, majelis tarjih pada tahun-tahun itu jarang sekali menyelenggarakan muktamar tarjih. Dari tahun 76 baru dilaksanakan tahun 80. Berarti itu 4 atau 5 tahun. Kemudian dari 80 dilaksanakan lagi 89. 9 tahun baru dilaksanakan. Salah satu putusan penting yang mungkin perlu menjadi panduan bagi kita dalam masalah ibadah. Memang untuk sementara kita fokuskan kepada masalah-masalah ibadah ritual atau ibadah mahdhah. Sedangkan nanti masalah-masalah yang sifatnya ada perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang lain, termasuk fikih muamalah, tentang ekonomi, nanti mungkin yang lebih berhak atau lebih memiliki keahlian ya kalau tentang ekonomi nanti ya Pak Triyono. Hanya di sini ada sisi yang dilihat, sisi fikihnya. Nah, tapi bagaimana perkembangan ekonominya itu ya tentu dari kalangan ahli ekonomi. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang sujud sahwi. Dulu ada kajian tentang ibadah sholat, kebetulan belum kita bahas tentang sujud sahwi. Dan memang mengenai sujud sahwi itu dibahas jauh setelah majelis tarjih memutuskan mengenai tuntunan sholat. Kalau tuntunan sholat itu diputuskan pada Muktamar Tarjih tahun 1929 di Surakarta. Muktamar
bertepatan dengan Kongres Muhammadiyah ke-19 atau 20, ya 19 saya kira ya. Itu membahas diantaranya mengenai tuntunan akidah dan tuntunan sholat, tapi belum dibahas mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Dari kata saha yashu. Saha yashu artinya nasiya yansa. Nasiya yansa itu artinya lupa. Nah, manusia itu disebut nas. Manusia itu kan dalam bahasa Arabnya annas. Karena annas itu ya banyak lupanya. Annasu nasin. Manusia itu adalah makhluk yang punya sifat lupa. Dan sifat lupa yang dimiliki oleh manusia itu di satu sisi ya kelemahannya, tapi di sisi lain kelebihannya. Jadi lupa itu juga merupakan nikmat di satu sisi, tapi lupa itu juga bagian dari bencana dan itu merupakan bagian dari godaan setan. Nah, lupa dalam arti negatif itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan saha yashu. Sehingga kalau lupa gerakan dalam sholat, mungkin lupa tidak tasyahud awal, lupa rakaatnya kurang, atau lupa rakaatnya kelebihan, itu namanya bukan nasiya yansa, tapi saha yashu. Bukan sujudun nasi, tapi sujudus sahwi. Sujud sahwi. Di dalam kajian para ulama tarjih, ini di bagian dari putusan yang di Klaten itu, sujud sahwi itu dilakukan apabila kita mengalami kelupaan di dalam sholat. Jadi dalam melaksanakan ibadah sholat itu ada kelupaannya, bukan lupa tidak sholat. Kalau lupa tidak sholat tidak pakai sujud sahwi, tapi langsung kita laksanakan sholat itu ketika ingat. Biasanya terjadi orang yang misalnya terbiasa sholatnya berjamaah di masjid, terbiasa sholat berjamaah di masjid, tapi suatu ketika ada kesibukan, kemudian tidak sholat berjamaah di masjid, sehingga terus lupa. Hari ini lupa tidak sholat zuhur misalnya, ingatnya baru besok hari atau bahkan 2 hari sesudahnya. Begitu ingat, kerjakan sholat zuhur yang kita tinggalkan karena lupa tadi. Itu kalau lupa karena meninggalkan seluruh sholat itu tidak menggunakan sujud sahwi, tapi ya kita kerjakan sholat yang kita tinggalkan itu di saat kita ingat, dan jangan ditunda-tunda. Misalnya lupa tidak sholat zuhur, ingatnya nanti malam sesudah sholat maghrib, ya langsung itu laksanakan sholat zuhur di malam itu juga. Jadi zuhur kok malam-malam, ya itu namanya bagian dari sholatul faitah, sholat yang tertunda karena lupa. Nah, sedangkan untuk sujud sahwi ini dilakukan lupa antara lain ada dalam 4 hal ya dalam kita melaksanakan salat. Yang pertama, lupa tidak melaksanakan duduk tahiyat awal. Misalnya kita sholat zuhur atau sholat
asar atau sholat maghrib atau sholat isya yang ada tahiyat awalnya itu, harusnya setelah rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua, kita harusnya kan duduk untuk tasyahud awal. Tapi kita lupa, kemudian kita berdiri. Nah itu kalau sudah tegak berdiri, ketika tegak berdiri ingat, tadi belum tahiyat awal. Maka itu tidak perlu duduk lagi, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Kalau maghrib ya berarti 3 rakaat, isya, zuhur, asar berarti 4 rakaat. Kemudian sebelum salam laksanakan sujud 2 kali. Diawali dengan ketika mau sujud bertakbir, bangun dari sujud juga bertakbir untuk duduk, sujud lagi juga bertakbir, bangun dari sujud lagi juga bertakbir, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Ini didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari, li hadisi Abdullah bin Buhainah annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'dis shalawat thumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nazarna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajadataini wa huwa jalisun summa sallam. Jadi berdasarkan hadis ini Abdullah bin Buhainah mengatakan, kami sedang sholat bersama Nabi, artinya Nabi menjadi imam dalam sholat. Pada rakaat yang kedua dari sholat yang dilaksanakan 4 rakaat, mestinya melaksanakan duduk tahiyat awal, beliau langsung berdiri karena lupa. Maka kami juga mengikuti beliau berdiri. Kemudian ketika selesai sholat itu sampai rakaat yang terakhir, beliau sebelum salam bertakbir untuk sujud, bertakbir bangun dari sujud, bertakbir lagi untuk sujud, bertakbir lagi bangun dari sujud. Jadi sujudnya adalah 2 kali dalam posisi duduk. Jadi dalam posisi duduk tahiyat itu langsung sujud 2 kali, dengan perpindahannya dilakukan dengan takbir. Selesai sujud 2 kali itu, maka kemudian beliau salam untuk akhir salat tersebut. Jadi sujud sahwi bisa dikatakan merupakan pengganti dari amalan yang ditinggalkan tadi, yaitu tasyahud awal. Jadi kalau terjadi tasyahud awal, lupa tidak tasyahud awal, tetapi di sini para ahli fikih, apabila kita ingatnya itu belum tegak berdiri, maka kita boleh duduk lagi. Kalau kita duduk lagi, kita laksanakan tasyahud, maka tidak diperlukan sujudus sahwi. Tapi kalau kita ingatnya itu sudah berdiri tegak, maka jangan duduk lagi. Ini pendapat majelis tarjih, dan ini juga diikuti atau menjadi pendapat beberapa ulama fikih yang lain. Misalnya adalah dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani juga berpendapat demikian. Begitu juga kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq juga begitu.
Nah, majelis tarjih juga berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita kurang tidak melaksanakan tasyahud awal, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, sekarang sujud sahwi itu apa bacaannya? Ya. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Apakah ada bacaan khusus atau tidak? Di dalam hadis-hadis memang tidak disebutkan tentang tuntunan bacaan sujud sahwi. Di dalam kitab fikih, di antara kitab fikih ada yang menuntunkan bacaan sujud sahwi itu dengan membaca subhanalladzi subhana man la yanamu wala yashu. Ada yang menuntunkan doa seperti itu. Tetapi doa sujud sahwi seperti itu tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi riwayatnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hanya anjuran dari ulama fikih, anjuran dari ulama. Jadi doanya kan berbunyi, kalau diterjemahkan, subhana maha suci, man la yanamu, zat yang tidak tidur, wala yasu, dan zat yang tidak pernah lupa. Yang dimaksud adalah maha suci Allah. Kalau dipahami secara substansinya, itu sama dengan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Itu hampir sama maknanya. Maka kemudian para ulama, termasuk di dalamnya adalah ulama-ulama tarjih, berpendapat bahwa doa sujud sahwi itu sama dengan doa sujud dalam sholat. Silahkan mau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Ini jelas nasnya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau subhana man la yanamu wa la yasu, itu tidak ada contohnya dari Nabi, bahkan dari sahabat saja tidak ada. Itu anjuran dari seorang ulama fikih. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan berkaitan dengan lupa tidak duduk tahiyat ini, dikatakan wa fi riwayatin li muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu maka nama nasya minal julus. Jadi dalam riwayat Muslim ditambahkan, beliau bertakbir setiap kali sujud dalam posisi duduk. Artinya beliau ketika mau sujud itu tidak berdiri dulu, gitu. Jadi dalam keadaan duduk tahiyat akhir itulah beliau bertakbir untuk sujud, ya. Fi kulli sajdatain, takbirnya setiap sujud itu. Wa huwa jalisun wa yasjudu wa yasjudun nas. Dan ketika imam sujud, maka makmum pun ikut sujud sahwi. Itu apabila dalam keadaan sholat berjamaah. Ya. Maka kadang-kadang makmum itu mengingatkan imam juga terlambat kan. Jadi harusnya duduk tasyahud awal, imamnya berdiri, sudah terlanjur berdiri, baru diingatkan subhanallah, gitu ya. Nah, maka kalau imam sudah kondisi berdiri,
imam sebaiknya tidak usah duduk lagi dan makmum ikut imam. Makmum ikut imam, baru nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tapi apabila baru bangkit dari sujud, masih duduk istirahat, belum sampai berdiri, makmumnya sudah connect ya, artinya makmumnya ingat bahwa itu keliru, maka imamnya duduk lagi meneruskan tasyahud awal dan nanti sudah tidak diperlukan sujud sahwi. Ini pertama ya, kelupaan yang disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Para ulama fikih memasukkan dalam kategori amalan sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Tapi untuk ketinggalan tidak melaksanakan tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang berat. Maka ya sujud sahwinya sangat ditekankan. Sunnah tapi yang sangat ditekankan, sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Yaitu apabila kita lupa dalam bentuk ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Ya. Jadi kalau ragu-ragu, ini tadi sudah rakaat sudah keempat atau baru ketiga gitu ya, kan? Dan sering begitu ya. Sudah ketiga, sudah keempat atau baru tiga. Nah, maka kalau seperti itu yang terjadi, hilangkan keraguan-raguannya, tetapkan yang pasti. Berarti yang pasti yang mana? Ini sudah 4 atau baru 3? Yang pasti yang mana? Yang 3 atau yang 4? Yang pasti yang 3. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu ini 4 atau 3, 4 atau 3, anggap saja 3. Anggap saja 3, berarti kita menambah 1 lagi. Ketika menambah 1 lagi, itu berarti kemungkinannya bisa benar-benar 4 atau kemungkinannya lebih dari 1, jadi 5. Maka apabila kasusnya seperti itu, maka kita juga melaksanakan sujudus sahwi sebelum atau sesudah salam. Bisa sebelum, bisa sesudah salam. Kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau ketinggalan tasyahud awal tadi sebelum salam. Tapi kalau lupa, ini kelebihan atau maksud saya lupa baru 3 atau sudah 4, pastikan yang 3 itu pasti sudah, tambah 1 lagi. Karena kalau nanti tidak dipastikan, katakanlah kita memastikan yang 3, nah, berarti jangan-jangan kita hanya sholat 3 rakaat. Tapi kalau kita pastikan yang 3 tambah 1 padahal sudah 4, berarti kita sholatnya 5 rakaat. Sehingga sholatnya menjadi kelebihan 1. Maka kita laksanakan sujud sahwi boleh sebelum salam atau juga boleh sesudah salam. Kalau berjamaah makmum kadang-kadang sering dilakukan di luar salam. Di luar salam makmum mengikuti. Sebelum salam apalagi ya. Jadi boleh sebelum salam, boleh sudah salam. Kalau sudah salam berarti begitu sudah salam langsung, kalau dia berjamaah ya sujudnya dengan bertakbir disuarakan sehingga makmum ikut.
sujudnya 2 kali, setelah sujud salam lagi. Nah itu, jadi apabila ragu-ragu ini berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim. Riwayat Ahmad dan Muslim. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan au arba'an. Ketika kita sholat, kita tidak tahu secara persis, ragu-ragu. Ini tadi sudah 3 atau 4. Sudah 4 atau baru 3. Fal yatrah asyakka, maka tetapkan keraguanmu kepada yang pasti. Yang pasti adalah 3. Wal yabni ala mastaikona, dan tetapkan kepada apa yang kalian yakini, yaitu tadi. Kemudian tambah 1 rakaat lagi, summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallim, sebelum salam, au ba'daha. Fa in kana shala khamsan, apabila salatnya itu 5, syafa'na lahu salatahu, wa in kana shalla itmaman li arba' kanat tar'iman lisyaitan. Jadi kata Nabi, ketika kita ragu-ragu, kalau kita sholatnya 5, niscaya sujud sahwi itu telah menggenapkan sholat kita. Artinya yang 5 tadi enggak masalah. Tapi kalau sebenarnya betul-betul sudah 4, niscaya sujud sahwi itu, kata Nabi, akan mengalahkan setan atau menghinakan setan. Jadi sujud sahwi itu sebenarnya adalah kita memahasucikan Allah dengan menghinakan atau mengalahkan setan yang menggoda kita. Karena kalau lupa, kurang dalam sholat itu pasti godaan dari setan, godaan setan. Maka untuk menghinakan setan itu dengan sujud sahwi. Itu yang kedua ya, lupa, ragu-ragu. Sekarang kalau yang ketiga, jelas kurang rakaatnya. Jelas kurang rakaatnya. Jadi kita pada saat sholat itu tidak ada keraguan sedikit pun. Rasanya sudah 4 begitu saja langsung salam gitu ya. Itu namanya kurang ya. Baru rakaat ketiga merasa sudah 4. Langsung kita duduk tahiyat kemudian salam. Itu apabila kurang rakaatnya adalah seperti itu. Kekurangan itu bisa terjadi ketahuannya karena diingatkan oleh orang, atau kita ingat sendiri setelah selesai salam. Setelah selesai salam tiba-tiba, oh ya tadi saya baru 3. Atau diingatkan orang, Pak, Mas, sholatnya kurang 1. Kalau terjadi seperti itu, maka kita segera berdiri melaksanakan kekurangan sholatnya. Yaitu kita berdiri, kalau kurang 1 rakaat ya kita berdiri untuk sholat 1 rakaat, kemudian diakhiri dengan salam, lalu sujud sahwi. Jadi sujud sahnya, kalau ini jelas sujudnya harus di setelah salam. Tapi kalau yang tadi ragu-ragu tadi, boleh di dalam sebelum salam, boleh sesudah salam. Jadi kalau kurang, ya dengan sholat maghrib baru 2 rakaat, dikira sudah 3 rakaat, baik diingatkan atau tidak diingatkan, ya otomatis. Kalau kita enggak diingatkan kemudian ingatnya udah lama, ya enggak apa-apa, ingatnya udah lama kita tambahkan, kemudian sujud sahwi sesudah salam. Ini didasarkan hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan shalla bina an-nabi az-zuhra. Kami sholat bersama Nabi, sholat zuhur rak'ataini summa sallam. Summa qala ila
khasabatin fi muqaddamil masjid wa wada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi yauma idzin Abu Bakrin wa Umar faha ba an yukalliman wa kharaja sar'ahun nas faqalu qasurat as-shalah wa fil qaumi rajulun kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhu dzal yadain faqala ya nabiyya anasita am qasurta, apakah engkau lupa atau salatnya qasar ya Nabi. Nah, salat zuhur 2 rakaat kok langsung salam. Faqala lam ansa wa lam taksur bal nasitu ya Rasul bal nasita ya Rasulullah. Qala sadaqa dzul yadain faqama fasalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara fasajada mislu sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma wada'a misla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Jadi di sini disebutkan Nabi berjamaah salat zuhur rakaat kedua langsung salam gitu ya. Langsung salam. Maka ada yang nanya, ya Rasul tadi salatnya salat qasar atau antum lupa? Beliau mengatakan ya. Maka kemudian beliau salat 2 rakaat lagi. Kemudian setelah salam beliau sujud 2 kali sujud seperti sujudnya dalam salat, atau kadang-kadang beliau sujud sahwinya itu lama. Jadi bacaan tasbihnya diperbanyak. Mungkin karena ya memohon ampun kepada Allah karena kelupaannya itu. Ini apa namanya? Yang ketiga. Jadi kalau kurang rakaat, kalau kurang rakaat kita dirikan kekurangannya, kemudian laksanakan sujud sahwi sesudah salam. Sekarang yang keempat. Jadi ada 4 masalah yang dituntunkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yaitu apabila rakaatnya kelebihan. Kalau tadi kurang, ini kelebihan. Jadi kalau Anda meyakini salat Anda kelebihan rakaat berdasarkan keyakinan Anda atau diberitahu oleh orang, maka sujud sahwilah dengan menghadap kiblat dalam posisi duduk tahiyat akhir kemudian salam. Jadi mungkin kelebihannya begini, kalau berjamaah tadi mengingatkannya juga sudah terlambat. Mengingatkannya sudah berdiri tegak. Rakaat kelima berdiri untuk rakaat kelima sudah berdiri tegak, atau maghrib rakaat keempat sudah berdiri tegak, maka juga tidak perlu duduk lagi. Selesaikan sholatnya, sebelum salam sujud 2 kali. Jadi kalau kelebihan justru sujud sahwinya sebelum salam. Bisa jadi kelebihannya itu karena diingatkan kalau kita berjamaah dengan subhanallah tapi sudah terlanjur berdiri, atau ketika kita berdiri itu ingat ini pasti udah yang kelima ini, gitu kan? Udah yang kelima, maka ya selesaikan. Kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Disempurnakan sampai tahiyat, rukuk, sujud dan tahiyatnya. Enggak langsung duduk salam. Enggak. Jadi diselesaikan sesuai dengan kelengkapan rakaat, diakhiri dengan tasyahud akhir, sebelum salam dilaksanakan sujud sahwi 2 kali. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu 4 masalah
yang perlu dilakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan tahiyat awal. Yang kedua ragu-ragu jumlah rakaatnya. Ini beda dengan kekurangan atau kelebihan ya. Ini ragu-ragu dalam keadaan kita sholat sendiri atau berjamaah sudah ragu-ragu. Kemudian kalau kurang itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa diberitahu atau ketahuan ingat sendiri bahwa kita sholatnya kurang, maka kita tambahi kekurangannya, salam, setelah salam baru sujud syahwi. Kalau yang kedua tadi bisa sebelum, bisa sesudah. Yang ketiga sesudah. Sedangkan yang keempat, kalau kelebihan maka kita laksanakan sujud syahwi sebelum salam. Saya kira demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan, maka ini sujud sahwi ini kadang-kadang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, oleh jamaah ya. Tiba-tiba imamnya sujud sahwi, makmumnya kaget, itu ada apa ini? Kok sujud lagi kan gitu. Ada yang ikut, ada yang enggak, karena bingung kok sujudnya. Maka ini perlu kita edukasi. Ini nanti akan saya copy untuk dibagikan yang akan datang. Untuk dibagi yang akan datang supaya dibaca-baca tentang. Cuman di sini tidak diterangkan mengenai bacaan sujud sahwi. Nanti saya carikan tanya jawab agama. Di dalam tanya jawab agama itu ada penjelasan tentang doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi itu menurut tim fatwa Majelis Tarjih ya doa tasbih dalam sujud seperti tasbih dalam sholat ya. Doa sujud dalam sholat yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Artinya itu adalah upaya kita, doa kita untuk memahasucikan Allah dan untuk mengalahkan atau menghinakan setan yang telah mengganggu kita. Ini berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini tar'iman lisyaiton, untuk menghinakan atau mengalahkan godaan syaitan itu. Saya kira cukup. Ya. Sujud sahwi sesudah salam di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini tidak disebutkan ada salam lagi. Muttafaq alaih ini ya, tidak disebutkan ada salam lagi. Tetapi di dalam hadis Bukhari, At-Tirmidzi, maksud saya diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Berarti itu diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Itu disebutkan setelah salam ya, summa sajada sajdatain summa salam. Jadi ada dua riwayat. Sujud sahwi sesudah salam tidak diakhiri salam berdasarkan riwayat Bukhari Muslim, tapi berdasarkan riwayat Muslim dan lain-lainnya, Abu Dawud, Nasai, itu setelah fasajada sajdataini summa salam. Jadi ada dua riwayat. Apakah yang satu hanya kurang keterangannya, yang satu keterangannya lengkap, atau sekali waktu Nabi tidak pakai salam sesudah sujud sahwi, atau sekali waktu beliau sujud salam. Jadi ini kalau begitu maka dalam Majelis Tarjih ini ditekankan ya sesudah
sujud itu salam lagi. Putusan tarjihnya begitu ya. Jadi yang rakaatnya kurang ya. Apabila Anda meyakini sholat Anda kurang rakaatnya berdasarkan keyakinan Anda atau karena diberitahu oleh orang lain, maka sempurnakan kekurangannya, kemudian akhiri sholatnya dengan salam, lalu sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian salam. Ini simpulan dari Majelis Tarjih berdasarkan 2 riwayat. Yang pertama, salam sujud 2 kali tanpa salam. Tapi yang kedua, salam sujud kemudian salam. Diputuskan setelah sujud 2 kali juga pakai salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi boleh pakai boleh enggak, tapi tarjih menekankan pakai salam lagi. pakai apa namanya? Jadi ini pemahamannya boleh jadi riwayat yang pertama belum lengkap keterangannya. Nah, riwayat yang kedua itu lengkap keterangannya disertai dengan salam sesudah sujud sahwi. Ya, mudah-mudahan keterangan ini menjadi pemahaman kita semuanya dan kita bisa getok tularkan kepada saudara-saudara kita supaya tidak menjadi orang muslim gumunan. Ki sujud apa ibarat arep salam kok sujud. Baik, terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.